Kira-kira kalau berjualan somai sama batagor itu sekitar 18 tahun. Sangat gimana ya, mempengaruhi sekali omset penjualan kita, jualan bakso ini. Karena kita di bidang penjualan ya, pasti banyak berlalu lalang orang pembeli keluar masuk. Nah, kita sediakan tempat cuci tangan, kita kasih himbauan agar pakai masker. Selamat datang di konten Social Impactor, konten paling niat di channel Fadil Pradana. Pada episode kemarin, kita membahas nasib pedagang kantin sekolah pada saat kondisi seperti sekarang ini. Namun, pernahkah kalian menyadari pada saat kondisi seperti sekarang ini itu menyebabkan kita melakukan kegiatan work from home atau school from home? Dan itu pasti menyebabkan kedua mata kita itu menatap layar gadget itu secara terus-menerus dan lamanya itu mungkin lebih dari 5 jam atau 6 jam. Dan apa akibat dari kegiatan yang kita lakukan tersebut terhadap kedua bola mata kita ini? Saksikan video setelah ini. Belajar dari rumah atau school from home menjadi rutinitas baru kedua buah hati Ade Khairunisa, Khairo, dan Keisha. Sekolah daring, kerja daring, mata pun jadi kering. Contohnya aja, kalau kita lagi ada kelas kuliah, biasanya dari pagi sampai sore itu full di depan laptop. Ya, gimana nggak iritasi mata? Ilmu dapet, minus mata juga dapet. Ya, tapi kalau yang buka Zoom itu terus ditinggal buka app yang lain, ya nggak dapet juga ilmunya, dapet sakit mata doang. Bahkan, anak kecil sekelas SD saja, zaman sekarang itu udah banyak yang pakai kacamata. Ditambah, sekarang diwajibkan untuk sekolah online, yang pastinya menurutku mata anak itu bakal rentan minusnya untuk bertambah. Selanjutnya, aku bakal bacain pantun aja deh. Cari uang biar kaya, cari ilmu biar pinter. Abaikan saja omongan saya, dengerin nih omongan Bu Dokter. Daripada kita sok tahu atau sok apalah ya, kita kan untuk kesehatan kita juga mending kita cari tahu kepada yang ahlinya saja, yaitu dokter spesialis mata. Langsung saja kita pergi ke tempat dokter tersebut untuk mewawancarai dokter Nila atau dokter spesialis mata, dan ciao. Oke, kali ini gue akan mewawancarai dokter spesialis mata untuk menjawab keluhan-keluhan mata masyarakat atau mahasiswa terkait work from home atau school from home. Karena kan kita akan pastinya seringkali untuk menatap layar smartphone ataupun laptop, dan bisa jadi itu menyebabkan iritasi mata. Oke, langsung saja kita wawancarai. Ya, selamat malam dok, boleh perkenalan dulu dok? Saya Dr. Nila, Duyani Nila Utami, spesialis mata di Batu Raja. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apakah benar kalau menatap layar smartphone atau laptop itu bisa menyebabkan iritasi mata dok? Bisa kalau sudah terlalu lama. Karena biasanya apabila kita terlalu lama menatap layar, sebenarnya iritasinya itu lebih bergantung karena pada saat kita terlalu fokus kita jarang berkedip, sehingga mengakibatkan mata cenderung lebih kering, sehingga matanya jadi cenderung untuk lebih kering dan lebih mudah lelah. Salah satunya itu penyebabnya adalah iritasi matanya karena dry eye. Kemudian ya kecenderungan untuk menatap layar terus yang dekat itu menyebabkan mata kan berakomodasi terus, jadi kelelahan mata lebih cepat meningkat. Baik, untuk selanjutnya yang disebutkan oleh dokter tadi, apa bisa sampai menyebabkan mata itu minus dok? Menyebabkan mata minus itu jadi itu agak sulit ya. Jadi begini, kalau misalnya memang kita sudah ada
kecenderungan mata minus pada saat kita terlalu lama penggunaan gadget. Karena penggunaan gadget itu kan otomatis kita penglihatan dekat. Nah, otomatis penglihatan jauh kita tidak terlatih. Pada saat penglihatan jauh kita tidak terlatih, apabila kita sudah ada mata minus, itu untuk mengakibatkan nanti minus kita akan makin cepat tambah. Nah, tapi kalau misalnya memang biasanya sih kalau kita tidak ada kecenderungan minus sih enggak juga sih ya. Apalagi kalau misalnya penggunaan gadget itu pada saat kita sudah istilahnya perkembangan penglihatan sudah terbentuk. Tapi apabila ini dilakukan pada masa-masa perkembangan penglihatan, jadi pada anak sekolah, jadi yang school from home, bukan work from home ya. Pada anak sekolah memang intensitas tinggi penggunaan gadget itu beresiko mengakibatkan gangguan visus. Nah, kalau kan karena kita sering untuk work from home atau school from home itu, pasti kan kita itu untuk sering sekali untuk menatap layar gadget itu, Dok. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi biar tidak terjadi gangguan-gangguan mata yang lain, Dok? Kalau sebenarnya kalau untuk anak ya, karena kan anak itu matanya masa perkembangan, itu ada batasan penggunaan gadget atau HP. Jadi ada umur-umur tertentu yang memberikan batas maksimal penggunaan gadget. Ada batasan, misalnya anak TK harus berapa lama maksimal dia menggunakan gadget. Nanti dia naik SD bisa lebih panjang, dia naik lagi SMP bisa lebih panjang, dan biasanya kalau untuk anak SMA atau kuliah itu bisa sampai sekitar 5-6 jam. Tapi akan lebih baik jika misalnya pada saat penggunaan gadget kita pakai prinsip 20-20-20. Jadi setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik, dan 20 detik ini harus melihat jauh. Jauhnya lebih jauh dari 20 meter. Jadi memberi mata kesempatan untuk berelaksasi dan memberi mata kesempatan untuk melihat jauh, sehingga penglihatan jauh itu tetap terjaga. Karena kan minus itu kan mata kabur itu cenderung kalau usia pertumbuhan adalah rabunnya rabun jauh, bukan rabun dekat. Nah, rabun jauhnya ini harus dilatih dengan salah satu caranya itu tadi. Setiap beberapa waktu istirahat selama beberapa detik untuk melatih penglihatan jauh. Tapi itu tadi syaratnya, penglihatan jauh di atas 20 meter jaraknya. Jadi misalnya kita lagi ini, lihat jauh keluar jendela, ngelihat jauh ke arah pohon-pohon yang jauh, ngelihat jauh ke arah rumah-rumah atau bangunan yang jauh. Karena itu yang harus dilatih. Oh, baik. Terima kasih atas infonya, Dok. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, itu dia penjelasan dari dokter spesialis mata, dan mari jaga kesehatan mata kita dengan menggunakan teknik 20-20-20. Terima kasih. Ciao.